Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Diakon Jausin Nenggolan. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Mazmur, pujian dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada Allah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya,
Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami di dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan, serta kami dapat melakukannya di dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes di dalam surat yang ditujukan kepada umat Tuhan, binaannya, menyinggung tentang Allah, menyinggung tentang Yesus, anak Allah, juga iman dan dunia. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara Allah, Yesus, iman, dan dunia? Jika ada, semacam apa hubungan tersebut? Mengapa hubungan itu harus ada? Dan hubungan seperti apa? Jika tidak ada, apakah yang akan terjadi? Sampai batas mana hubungan Allah, iman, dan dunia ini? Apakah hubungan ini menghasilkan suatu kesulitan atau suatu kesenangan hidup? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan antara subjek-subjek seperti ini yang diutarakan oleh Rasul Yohanes
di dalam 2 ayat, yaitu ayat 4 dan ayat ke-5, pasal 5, yang ditujukan kepada umat yang dilayaninya dan termasuk kepada kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes menghadapi kenyataan bahwa pelayanannya tidaklah selalu berjalan mulus. Seringkali Rasul Yohanes menghadapi kendala, baik dari luar maupun dari dalam lingkar internal persekutuan umat itu sendiri. Rasul Yohanes melihat dan fokus kepada subjek-subjek seperti semua orang, Allah, dunia, iman kita. Rasul Yohanes mengatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, itulah iman kita. Dengan ungkapan ini, Rasul Yohanes mau menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah, artinya mereka yang dipilih untuk dilahirkan dengan kasih-Nya, disebut sebagai anak Allah. Mereka memiliki kuasa mengalahkan dunia. Pertanyaannya adalah, mengalahkan dunia, apa maksudnya? Dunia yang dimaksud di sini adalah gambaran daripada seluruh keberadaan manusia itu dan dunia dengan sistem politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Suatu dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya, namun seringkali dirupakan dengan kekuasaan, dirupakan dengan keserakahan, kebencian, dan pementingan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengalah, jangan menyerah, dan jangan mengikuti arus dunia. Demikian ini karena akan merusak sendi-sendi kehidupan dunia yang digambarkan, yaitu juga masuk di dalam seringkali, yaitu mengobrak-abrik persekutuan umat. Kalau kita bandingkan kehadiran orang-orang antikristus, nabi-nabi palsu yang muncul kehadirannya, Rasul Yohanes meyakinkan bagi orang-orang yang dilahirkan Allah, menjadi anak-anaknya haruslah berani bertindak mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya. Tapi perlu dipahami, ada syarat untuk mengalahkan, yaitu kekuatan dunia, yaitu dengan perlengkapan iman. Dalam ayat 5 juga dijelaskan bahwa jemaat haruslah senantiasa menunjukkan kasih. Yohanes kembali memberikan perhatiannya dan bertanya, siapakah yang mengalahkan dunia ini?
Yohanes menegaskan, yaitu dia percaya Yesus Kristus anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, soal iman atau percaya memang memegang peranan yang sangat penting untuk mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang iman percaya ini terdapat 5 kiat atau cara yang penting dalam hal iman ini untuk mengalahkan dunia, yaitu yang pertama adalah mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yang kedua, mereka percaya bahwa Yesus lahir dari Allah. Dan yang ketiga, mereka mengasihi Allah dan juga mengasihi anak Allah. Keempat, mereka yang mengasihi anak Allah juga mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Yang kelima, mereka yang mengasihi Allah berarti juga menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang beriman percaya yang mengasihi Allah, anak, serta melakukan perintah-perintahnya akan mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya yang merusak dunia ini. Tentu kita perlu memberikan perhatian, malah wajib memelihara bumi tempat makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, seperti hewan dan manusia berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kita dapat melihat lewat pemberitaan di TV bagaimana dahsyatnya peristiwa-peristiwa banjir, tanah longsor yang membawa korban manusia dan menghancurkan, luluhkan daripada yaitu sarana dan prasarana serta bangunan-bangunan akibat daripada hilangnya yaitu sistem daripada lingkungan. Oleh karena itu, juga kita dapat melihat yaitu dunia di dalam hal ini yang bersifat abstrak, bukan seperti bumi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang jalan hidup kita, maka baik di masa lampau, kini, dan masa depan, pengaruh dosa dengan segala akibatnya mampu merusak sendi-sendi kehidupan. Dan yang kedua, kita juga dapat melihat untuk mencegah itu, janganlah mengabaikan yang menghambat suatu pelayanan, tetapi sebaiknya tetaplah berusaha memantapkan iman kepada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus menghadapi dan mengalahkannya. Dan selanjutnya, dengan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami yaitu penguatan untuk mampu mengatasi kuasa-kuasa dunia ini.
Siapa yang dapat mengalahkan dunia ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah semua yang lahir daripada Allah dan iman yang diberikan ataupun yang ada pada kita, yang terus kita pegang, dan adalah orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Amin. Putuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Putuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, karena Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami, sehingga pada malam hari ini juga kami dapat bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu, menghayatinya, dan juga untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk keseluruhan kehidupan kami berdoa ya Bapa, untuk persekutuan jemaat GPB Cipecang agar semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, secara khusus juga ya Bapa pemerintahan di tempat kami, untuk senantiasa dapat memelihara ketertiban dan keamanan. Kami juga berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Tuhanlah menyertai mereka dan membimbing mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk tim pembangunan dalam pengurusan IMB Gedung Cipecang. Dan kami juga berdoa untuk presbiter BPPJ, unit misioner, karyawan, kantor, sekretariat gereja, beserta warga jemaat yang berdaulat. Tuhan menyertainya. Dan juga kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menjamah dan memberkati obat-obat yang mereka makan, sehingga menjadi sarana kesembuhan bagi mereka, sehingga kami pun nanti dapat kembali bersama bersekutu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema, janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal aku berazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya sejenak. Kita membaca warta jemaat untuk Rabu 17 Februari 2021. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat Rabu 17 Februari 2021 sebagai berikut. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 21 Februari 2021 pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Ibadah pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari baca di warta jemaat halaman 3 dan 4. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. 1. Bagi Bapak, Ibu yang anak-anaknya tidak mendapatkan pelajaran pendidikan agama Kristen di seluruh sekolah, dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen yang disediakan oleh GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Pelaksanaan diadakan setiap hari Sabtu secara daring atau online, mengingat situasi pandemi yang terjadi saat ini. 2. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengajar pendidikan agama Kristen, dapat menyampaikan pada koordinator sektor masing-masing atau pengajar PAK.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus pendidikan agama Kristen dengan nomor yang tercantum dalam Warta Jemaat halaman 7. Diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat untuk melunasi iuran pelayanan kedukaan tahun 2019 serta membayar iuran tahun 2020. Apabila tidak membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan atau pemberitahuan, maka akan kehilangan haknya sebagai keanggotaan KPK. Informasi mengenai pelayanan kedukaan dapat menghubungi Ketua 1 dan Sekretaris 1 PHMJ atau Komisi Pelayanan Kedukaan di sektor masing-masing. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami undang jemaat berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.